Jumpa lagi dengan saya Emir Saleh dari Resurrections Media Nusantara dengan sahabat saya William Lins dari Metapreneurs. Well, how are you? Good, brother. Good. Thank you. Kita lanjut ke show berikutnya. Ada yang di film Tarzan namanya Cita. Ada yang kalau gue lagi kecil itu suka ada bilang Sarimin pergi ke pasar, yaitu Sio Monyet. Ya Will ya? Iya, betul. Kalau lu tadi kan ngomong itu kebudayaan atau dari luar negeri ya? Ya. Yang dari Indonesia? Anoman kan masih dari India ya, anak budaya Hindu. Oh iya. Apa Will? Si Buta dari Gua Hantu. Lu berarti nggak baca dulu, bro. Kalau gua baca, gua penggemar. Maaf nih, emang si Buta dari Gua Hantu tuh monyet? Bukan, dia kan punya monyet satu di sini. I see. Oke. Ih, lupa. Ya, yang ada selalu di sininya dia ya. Iya, cuman gua namanya lupa nih. Ini kalau ada yang nonton penggemarnya marah nih. Oke. Well, kan suka ada yang bilang ciong. Sedangkan lo ngajarin gua ciong itu kan artinya kan bukan apes ya, tapi kan berseberangan gitu ya, Well ya. Itu kan Ya. itu pengertian katanya. Dan dari kompas yang lokasi, kan posisinya macan sama monyet kan berseberangan ya, Will ya? Banget. Itu artinya macan sama monyet, wah, maaf nih, sio monyet di tahun macan ini ciong dong, Will ya? Betul, bro. Betul sekali. Bukan maaf lagi tuh. Ngapain maaf? Benar kok. Gimana? Nah, tapi kan gue kan baru cuma tahu itu aja. Gimana sih, Will? Sebenarnya berseberangan itu apakah artinya selalu pasti jelek atau gimana sih, Will? Sebenarnya, Will? Thank you, bro. Lu benar-benar bawa apa? Arah pembicaraannya sangat menarik sekali nih. Allah, bisa aja. Iya dong. Jadi panjang. Gimana? Tapi orang-orang keturunan Chinese ya, itu paling takut sebenarnya ciong. Ciong itu kalau pakai Inggris disebutnya clash. Dan orang-orang yang belajar Chinese metafisik, yang mengetahui Chinese metafisik, semua paling takut tuh sebenarnya clash. Karena kan belum apa-apa kan clash artinya kruk gitu ya. Ya. Dihantam gitu. Ya. Nah, pembacaan sio kita itu beda sama yang lain. Beda banget. Kenapa? Karena kita mempunyai sistem. Kita bukan baca satu persatu yang ada di tahun, tapi kita membaca 4 sio yang ada di tiap orang. Yang memang sebenarnya kalau mau dilakuin dengan benar, pembacaannya akan seperti saya. Kenapa pembacaan seperti saya? Karena selain dari 12 sio ini, masih harus nanti ngitung lagi ada dari 5 elemennya, 10 dewa. Itu panjang untuk mengetahui 2022 lu itu benar-benarnya harus ngapain. Jadi banyak sekali faktor yang harus digini. 12 sio itu merupakan satu cara yang entertaining, menyenangkan untuk dibahas. Yes. Dan juga tingkat keakuratannya oke lah. Oke. Terutama kalau kita tahu mana yang bintang bagus, bintang jelek di dalam sio itu, kita bisa mainnya lebih enak. Ya. Zaman dulu, clash itu ditakutin karena apa yang ada di berseberangan, berarti intinya adalah ada perubahan. Perubahan ya, Will ya? Perubahan. Nah, perubahannya apa? Perubahan apapun, zaman dulu itu akan ditafsirkan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Nah, di zaman dulu itu segala sesuatu yang bersifat perubahan itu kan ditakutin. Kenapa, bro? I don't know. Langsung I don't know, polos. Karena kita kan sebenarnya sampai sekarang juga suka ngomong ya, yang harus dilawan itu adalah diri sendiri. Kenapa? Karena kita harus keluar dari comfort zone. Jadi dari zaman dulu orang itu memang lebih menyukai apa yang sudah dilakukan. Walaupun apa yang sudah dilakukan tidak ada manfaat.
Tapi tetap karena kita bisanya yang seperti gitu, comfort zone. Comfort zone, zona Comfort nyaman zone. ya. Zona nyaman. Ya. Betul. Nah, zaman dulu, terlebih zaman dulu, teknologi nggak bagus. Ya, skill ya gitulah ya. Sehebat-hebatnya skill dulu sama skill sekarang kan udah lebih jauh dong kita. Beda. Pengetahuan pun jauh sekali. Berarti kesempatan dan lain-lain sebagainya dari resource udah jauh, kita lebih hebat. Zaman dulu tinggal di ibu kota, tinggal di kota besar pun, ibaratnya di sini lawan kampung aja masih lebih bagus kampung sekarang. Betul kan? Kampung sekarang masih udah motor, jalan udah di aspal, udah listrik, TV aja udah di mana-mana. Zaman dulu kan nggak ada. Malam-malam aja masih pakai cempor kali ya. Nggak tahu lilin, nggak tahu cempor udah ada, nggak tahu masih pakai lilin. Ya, betul. Nah, begitu mereka ngomongin harus ada perubahan, kan takut. Gimana cara mereka untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut? Intinya adalah proses adaptasinya kah, Will? Atau gimana, Will? Betul, proses adaptasinya. Karena mereka nggak ngerti kalau harus adaptasi, harus berubah, apa yang harus dirubah. Tapi zaman sekarang, kita zaman segalanya berhubungan dengan teknologi, dengan kecepatan, sebagai macamnya. Kalau kita nggak rubah, kita yang dilindas. Betul kan? Kita dilindas sama apapun lah. Kalau kita nggak selalu menambah ilmu pengetahuan kita, sampai satu titik, kita sama yang junior-junior kita akan dilibas. Habis. Ya, suka nggak suka, kayak ya dulu pada zamannya katanya gue main pianonya enak, tapi kalau gue nggak menambah ilmu apa gimana ya gue dilibas sama yang junior kan, Will? Walaupun musik ya. Iya, benar. Karena mungkin mereka mempunyai teknik baru atau apapun lainnya. Betul. Ya, mungkin fusion ya. Ya, metode-metode baru apa gimana gitu yang menurut gua itu cukup susah buat mereka. Apa sih susahnya sih? Itu kan perubahan yang menurut gua cukup wow gitu kan gitu. Betul. Ya. Terutama karena apalagi generasi kayak kita itu kan setengah kita dulu, setengah kita yang baru. Ya. Sedangkan mereka dari kecil aja udah kepengaruh sama yang baru semua, jadi ngikutinnya udah nggak susah. Betul. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita sekarang punya Ciong, nggak usah takut karena memang kita mau nggak mau memang harus rubah. Kalau kita memang menginginkan sesuatu yang lebih, terutamanya yang lebih, ya memang kita di mana-mana juga harus lawan comfort zone kita. Itu udah jaminan mati punya, nggak ada teori lain di balik itu, udah nggak ada. Seperti gitu. Nah, sayangnya orang-orang masih berpikiran bahwa Ciong itu sesuatu yang menakutkan. Oh sih, yes. Jadi makanya pada takut sama Ciong itu. Nah, kalau tadi diomong ya, Xiao Macan, seberangannya langsung Xiao monyet. Berarti Ciongnya itu monyet, betul. Tapi jadi udah bilang juga pembacaan kita itu berbeda. Kalau Anda pergi ke yang hanya pengetahuannya ya begitulah, maka tahun ini akan dibilang yang jelek itu macan, ular, monyet, dan juga babi. Karena kalau secara sio dengan sio itu bertentangan. Ya. Tapi kan udah dilihat di sini, macan aja nggak ada masalah, ular aja nggak ada masalah kok. Itu caranya gimana kita ngebawa kita dan energinya kemana. Jadi kalau misalnya kita ngomongin monyet, apakah harus takut? Sama sekali nggak perlu takut. Hanya siap-siap hidup kamu tidak akan sama lagi. Gitu. Nah, karena tahun 2022 itu tahun yang sangat fenomenal dan sangat aneh. Anehnya itu begini, bro. Untuk kita bisa tahu nih, kurang lebih energi tahun tersebut itu seperti apa. Jadi, tahun itu juga, yaitu
pas pergantian energi tanggal 1 Februari Ya. itu diambil patsunya. Dan diambil patsunya itu di dalamnya ada 3 shio macan. Oh. 3 shio macan. Yang biasanya itu shio-nya ada 4. Sekarang 3 sama. Berarti monyet ini akan mengalami 3 perubahan. Mereka harus siap-siap untuk merubah cara pikir, cara mereka bekerja, dan cara mereka bersosialisasi. Itu yang mereka harus upayakan. Kenapa harus mereka upayakan? Karena perubahan ini udahlah mutlak, pasti terjadi. Yang harus dipikirkan adalah ini. Kamu mau rubah sendiri. Sorry, kenapa bro? Like it or not, pasti berubah ya bro? Oh, like it or not, pasti berubah. Cuman yang harus pikirin itu 2. Lu mau rubah sendiri, atau lu mau dirubah sama lingkungan, keadaan, situasi, kondisi. Perubahannya, lingkungannya apa, kondisinya apa, setiap orang akan berbeda. Setiap orang akan ketahuan kira-kira sekitar 3 bulan sebelum masa itu. Kebetulan gue Jadi kalau kita ngomong kayak gini, kita nggak bisa ngomong nanti tahun segini, ya bohong lah. Kebetulan Kemungkinan besar. Gue ada monyetnya, Bro. Lu ada monyetnya. Lu ada monyetnya di mana? Di jam. Di jam. Nanti kita bahas. Jadi nggak usah terlalu takut, tapi harus mikir apa mau dirubah sama tadi yang ngomongin situasi, kondisi, situasi dan lain-lain. Apa lu yang mau rubah sendiri? Ingat, yang ngerubah di luar dari diri kita, berarti hasil nggak bisa kita kontrol. Itu biasanya akan lebih membuat kita sakit hati. Kebanyakan. Oke. Karena kita jadi ibaratnya kayak di perahu itu, tahu-tahu ada badai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ke bawah. Ya. Nah, tapi kalau udah tahu ini ada apa, dan kemungkinan yang tadi saya bilang ya, sekitar 3 bulan, udah akan ada tanda-tanda. Akan ada apa yang akan berubah. Nah, kurang lebih tanda-tandanya kapan? Kurang lebih dari tengah tahun. Dari bulan 6. Bulan 6 atau bulan 5 akhir, udah mulai kelihatan apa yang Anda hadapi. Kemungkinan 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, akan ada apa? Coba dilihat dengan hati-hati dan dengan sesama. Misalnya ketika Anda kerja, dilihat nih. Tahu-tahu ngedengar selentingan, bos, atasan kita mau keluar. Oh, berarti kita bakal dapat bos baru. Nah, bos baru ini, yang tadinya misalnya kalau kita sama bos lama dekat, mungkin bos baru ini beda pandangan, beda cara lihat hasil kerja. Yang tadinya kita dipuji-puji, habis ada bos baru, kita malah dimaki-maki. Jadi kita harus benar-benar tahu kurang lebih apa yang akan terjadi. Oke. Seperti tadi dibilang, makanya tinggal dilihat 3 bulan sebelumnya ada apa. Nggak bisa kita lihat nanti tahun 2050 ini ada apa, kejauhan. Kita bisa cuma tahu kurang lebih kayaknya ada begini, tapi kejadian aslinya 3 bulan sebelumnya baru kita ketahuan. Oke. Nah, sebenarnya 2020, wah ini panjang. 2020 itu untuk sio monyet banyak sekali bertubi-tubi, sepertinya kayaknya berat sekali hidupnya. Karena ada yang mengkhianati lah, ada yang ngomongin lah, capek, mau ngapain kayaknya kurang ada hasil. Kalau lu bro, karena lu ada di jam, berarti gue bisa bilang, lu tahun 2020, lu
ibaratnya hibernasi, ide mau ngapain, lu bingung, nggak ngerti, gue harus ngapain, ide baru kayaknya mau keluar, kayaknya berat, banyak pikirnya, kayaknya gue nggak mampu deh, kayaknya. Sorry ngomong. That's why when we first ada video call kan 2020 ya. 2020 itu sekitar berberan deh. Saya pertama kali ketemu William dan channel ini William yang kasih nama Resurrections Media Nusantara. Yeah. Nah, kerennya itu adalah begitu lu ngobrol sama gua dan gua kasih tahu lu gini-gini, lu melakukan. Itu yang benar. Oh, thank you, Will. Ya, karena jujur, Will, lo benar. 2020 tuh, ya bahasa kerennya, kekiniannya, gitu kan. Hibernasi. Intinya kan, lo nggak tahu, lo bingung, lo nggak tahu mau ngapain kan, Will? Tuh, banget nggak ngerti mau ngapain. Gua nggak akan nyalahin lu. Lu punya, karena ini namanya startnya backpacking ya. Lu tahu backpacking maksudnya di belakang ada yang nugas. Ya. Jadi walaupun lu punya ide dan katanya idenya itu bagus, begitu lu ngomong ke orang, antara ide itu mungkin disamber sama orang, atau lu baru ngomong nih, orang ngomong gini, percuma lah lu nggak akan bisa. Jadi semangat lu tuh jadi gue harus ngapain? Ya, jadi down lagi kan, jadi down. Jadi down. Ya. Seperti gitu. Tapi tahun 2021 kemarin kan sudah meningkat jauh. Seenggaknya mulai ngerasa ada jalan. Ya, mulai kebuka, ada opportunity ini, opportunity itu, banyak ketemu orang-orang baru. Bener. Betul. Nah, tahun ini tingkatin lagi. Karena tahun ini adalah tahun untuk mengadaptasi kehidupan baru. Ini sangat menyenangkan ya. Karena kalau namanya perubahan kan berarti ada dari satu kondisi A ke satu kondisi B. Exactly. Berubah namanya ya. Robah namanya juga. Yin dan yang. Berarti rubah tuh begini. Ya. Nah, yin yang itu bukan dari hitam ke putih atau putih ke hitam, bukan cuma begitu. Ya. Jadi jangan mikir bahwa kamu itu dari jelek bisa rubah bagus, bagus bisa rubah jadi jelek. Nggak. Kalau mikir gitu, semua yang hidup lagi bagus, tahun ini semuanya mati dong jadi jelek. Nggak gitu. Ya. Nggak gitu. Tapi dari bagus bisa ke lebih bagus, karena itu juga sama perubahan. Tapi dari yang jelek bisa jadi lebih jelek lagi. Atau dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Bisa juga gitu. Itu udah pas, itu yang harus dibuat. Itu yang harus dibuat. Makanya perubahannya itu lu harus yang kontrol. Kalau lu yang ngontrol, tapi lingkungan yang ngontrol, kemungkinan besar bisa jadi dari lingkungan yang situasi kurang baik menjadi lebih tidak baik. Makanya gue bilang, kalau dikontrol sama orang, bukan sama orang ya, sama situasi, keadaan, lingkungan, kondisi dan lain-lain, kita kan nggak bisa mastiin bahwa gue itu pengennya begini hasilnya. Iya. Makanya bisa jadi situasinya habis berubah malah jadi lebih buruk karena lu nggak ada pegangan, nggak ada kontrol, nggak bisa nyetir. Ya. Dan udah dibilang perubahan pasti terjadi. Ya. Kalau perubahan udah pasti terjadi dan lu yang ngerubah sendiri sebelumnya aman karena lu tahu gue pengennya ke sana. Siap. Jadi lu yang ngerubah sendiri karena energi itu ya begitu kita rubah dia ngikutin. Kalau kitanya nggak mau rubah dia ngehantam kita. Itu makanya orang banyak takut sama Ciong. Kalau tahu Ciong apa nggak perlu takut. Lu kan berarti tahun ini Ciong. Di jam ya. Nah, tahun kemarin gue Ciong berat loh. Oh gitu ya?
Iya, gua ciong berat karena ciongnya bukan cuma itu aja, tapi ciongnya ada hubungan sama eh, periode 10 tahun hidup gua. Wah, pokoknya rame. Keren. Nggak ada masalah, bro. Gua tungguin waktunya, kata gua mati gitu. Enggak kok, enggak. Malah gua jujur ngomong, karena gua tahu kurang lebih dah tanggal bulannya kan kurang lebih gua tahu. Kayak lu, gue bilangin dari bulan 5 akhir 6 udah harus mikir akan apa yang terjadi. Terus gue udah mulai siap-siapin semuanya. Begitu bulan itu ada harus rubah, gue mulai ngajar, inget nggak? Oh ya 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 ya. Iya, itu kan salah satu yang gue buat. Gue rubah sendiri. Gue belum pernah jadi guru, tapi akhirnya gue jadi guru. Ya 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 ya. Ya. Rubah. Menyenangkan nggak? Enggak. Karena satu, waktu gue jadi guru, skill gue kan belum bagus. Karena ngomong gini sama ngomong bawa materi itu beda. Terus pakai Zoom, gua ngajar pakai bahasa Inggris kan, karena murid-murid gua semua orang luar semua. Karena belum kebiasa dan Inggris bukan bahasa pertama gua, lu tahu sendiri kan, lu juga ada di sana kan, waktu gua ngomong ada yang nanya aja, gua langsung anjir, ini artinya apa ya Inggrisnya? Gua keringet dingin. Jawaban kalau pakai Indonesia nanya gua tahu, tapi kan bingung mau ngomong pakai Inggris gimana. Ya. Membalasnya dengan bahasa Inggris ya. Terus inget nggak kejadian yang tahu-tahu lampunya sinyal internetnya mati? Ya. Itu takutnya setengah mati, itu keringat dinginnya setengah mati. Dan itu saya alami, saya ngajar berapa? 5 bulan saya ngajar. Full 5 bulan. 3 bulan itu stres karena masih kacau-kacau. Bulan 4 dan bulan kelima baru gua ngerasa gue mulai bisa nge-handle. Dan dari bulan keempat sama bulan kelima, reviewnya banyak yang bagus. Makin banyak orang yang ikut join, banyak orang yang makin seneng, dan makin banyak orang yang pengen tahu itu siapa. Nah, itu kan dibuat sendiri. Hasilnya, ketawanya habis 4-5 bulan keempat, bulan kelima, bayangin. Nggak saat itu, tapi gue berubah. Ya, ada prosesnya ya. Enggak proses overnight proses gitu enggak ya? Ya. Enggak. Dan awal tahun ini waktu kan kadang-kadang kalau di luar itu ada guru-guru sains metafisik buka kelas atau apa, kadang-kadang suka kita ikut dipanggil atau segala macam. Ada berapa guru metafisik yang jelas lebih terkenal dibanding saya. Waktu ketahuan saya ada di sana, dia ngomong di depan semua. Hey, William, I'm following you. Dia bilang gitu. Oh ya? Yang membuat saya, ya ada yang sampai nelpon ke saya, pengen sesi ngobrol. Kata saya nggak apa-apa, silahkan ngobrol, karena saya kebuka kok, ayo aja. Kalau saya ada waktunya, yuk kita ngobrol. Dia ngobrol 2 jam, dan setelah ngobrol, gue tanya ke yang lain, gue bilang, siapa sih? Ternyata guru besar I Ching. Aduh, gue bilang ilmu gue nggak ada segitunya sama dia. Tapi dia malah ngomong, kayaknya gue banyak harus belajar sama lu deh. Nah itu yang gue lihat karena gue rubah di tahun 2021. Nah, jadi sebelum kita ngomong tentang perubahan, kita udah tahu dulu ya, tahun kemarin dibanding 2020, tahun 2021 lebih enak. Oke. Sekarang kita anggap tahun kemarin itu rehat setelah 2020 digempur. Tahun kemarin rehat lah, karena semuanya menjadi oke, nggak dibilang jelek banget, nggak dibilang bagus banget, tapi ya rehat, memang suasananya rehat. Nah, tahun ini hasil dari rehat adalah untuk membuka chapter baru dalam kehidupan. Nah, tinggal dilihatlah kalau tahun kemarin itu rehat, tapi rehatnya dipakai untuk kontemplasi ke dalam diri, apa yang harus dikerjakan. Tahun ini tinggal kita mengerjakan apa yang sudah kita kontemplasikan. Dan tahun ini luar biasa loh. Sebenarnya tahun show Monyet juga merupakan sebuah show yang menurut gua wow-nya setengah mati. Karena banyak sekali bintang bagusnya.
Ingat ya, kalau banyak bintang bagus juga sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua. Karena lu jadi nggak ngerti harus fokusnya kemana. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, satu yang gue kasih tahu, eh, karena lu benar-benar banyak yang harus berubah, lu lu kan ada di jam. Gua ada di jam. Jam kan bisa ngomongin tentang sesuatu yang berhubungan dengan pikiran atau mindset. Ya. Perubahannya adalah lu mindset harus rubah, cara lu kerja juga harus rubah, bisa jadi di industri yang baru, bisa jadi memperbaiki industri yang sudah ada, pokoknya ini harus cara kerjanya rubah. Dan ketiga, Harus semua lah. ya, ini belum habis, bro. Nanti door-doornya itu bulan 8-an. Oh, Iya, makanya dari bulan 6 lu udah harus lihat, harus antisipasi bulan 8, bulan 7 akhir, lu udah harus mastiin gue mau gini. Jadi begitu nanti bulan 8, lu tenang aja. Yang seperti gua itu, iya. gue jadi Ngajar. ya Ngajar, hajar aja dulu ya. hajar aja. Apakah gua senang dengan hasilnya? Enggak. Gue benar-benar takut. Dia benar kan, gue jujur ngomong takut. Jadi walaupun ini tahu gini, tetap harus ada takut. Apakah ini berhasil? Ini. Percayain hasilnya yang di atas. Pokoknya mah gue rubah aja. Gue nggak peduli. Oke. Begitu lewat bulannya, kayak nggak ada apa-apa. Cuman kok masih nggak bagus. Terus gua cek, gua nanya lu kan, gimana kata lu? Gua nanya ke yang dekat, gimana cara gua bawa kelas? Oh gini. Bulan keempat orang makin gila ya. Gua makin pengen nungguin kelas lu. Gua senang banget nih ngedengerin kelas lu. Itu bulan keempat. Setelah, karena gua ngajarnya tiap minggu dengan topik yang berbeda. Bayangin bro, gue 5 bulan, berarti 20 kelas, 20 topik yang berbeda. Itu stres, terakhir stres karena udah bingung lagi mau bikin topik apa lagi. Sebenarnya masih bisa, Ya, tapi ya agak mabok juga gitu. Bulan keempat, yang harusnya gue jelek dan ada perubahan hasilnya, bulan keempat kan jadi fondasi baru. ya. Berubahnya ke situ ya, jadi gitu ya. Berubahnya gue tahu gue mau ke sana ini, makanya awal tahun banyak yang sampai ngomong pengen ketemu gue, pengen ngobrol sama gue, pengen gini. Karena ternyata walaupun harusnya jelek tahun kemarin, gue yang harusnya jelek, tapi malah kenapa jelek? Karena bukan hanya tahun itu gue ada ciong, tapi formasinya sebenarnya tahun kemarin benar-benar gue itu kalau ngomong siong aja itu wah Amsyong. serancupan gitu. Tapi enggak kok, gue masih gitu aja. Lu ketemu gue juga masih ketawa-ketawa kan? Masih ketawa-ketawa. Memang kadang-kadang gue lagi hilang, gitu. Pusing sebentar nanti ada lagi gitu. Ya gitulah biasa. Right. Benar. Kan yang aneh ini William tuh ya, jujur kalau dia nggak cerita begini, saya pikir ini orang santai-santai aja. Tapi saya melihat ada sesuatu yang aneh, yaitu dia nanya sama saya, bro, gue ngomongnya gimana ya bro ya? Gue udah bagus belum bro? Yang setahu saya William tuh orang sangat pede. Kenapa dia harus mengkonfirmasi? Oh jadi rupanya itu lo sedang saat menuju perubahan ya Will? Iya. Itu nggak mudah. Karena ketika lagi masa perubahan ini, yang diobak-abik kan satu, percaya diri lu. Ya, bener. Bukannya hal yang mudah, tapi pasti bukan hal yang nggak bisa ya Will ya. Betul. Lu ngelawan diri sendiri. Karena lebih males ngelakuin daripada ngelakuin. Oke. Bener kan? Males banget. Gue suruh jadi guru tuh, aduh waktu itu kayaknya kok begini sih, kayaknya gue masih belum siap lah. Itu kan pikiran itu banyak berkecamuk ya. Waduh, ini terus nanti gimana kalau nanti nggak ada yang datang, nanti kalau nggak ada yang suka gimana. Terus gue pakai
karena gue ngajar health, tentang kesehatan dan juga spiritual dengan tema yang berbeda dari yang di pasaran. Walaupun kalau yang belajar spiritualnya dulu ya, karena gue main spiritual udah lama, itu adalah yang sangat basic banget. Dan pertama harus dipelajari itu. Ingat kan 7 layers of bodies? Right. Orang-orang banyak nanya, udah apaan sih pentingnya untuk mengetahui itu? Dan gue pikir, wah, lu nggak tahu, gue tahu gini banyak karena gue tahu sistem dari sana, gitu. Itu dapetin feedback kayak gitu aja udah gemeternya setengah mati. Dia tanya, terus habis tahu ini, gunanya apa? Kata gue, kita kan nanti akan lanjut, jadi kamu akan mengerti. Itu setelah bulan keempat, gue mulai tenang karena orang banyak ngomong, kok makin menyenangkan, makin seru deh. Mulai banyak yang merasakan benefitnya ya, Will ya. Mulai banyak benefit. Dan mulai ketemu bentuk, mulai ketemu segala. Nah, jadi ingat, begitu lu sekarang mulai rubah, lu jangan mikir panjang. Mikir panjang percuma, karena pasti juga ada yang salah. Jadi ngelakuin dulu, kayak gua nih. Ngelakuin dulu. Deg-degan, takut dibilang goblok, bodoh, itu mah udah pikiran biasa ya. Nanti dapat bentuk. Jadi begitu gagal tuh jangan stres gimana. Ya udah, stres memang stres. Tapi pikir, harus buat gini. Sampai koneksi internet, gue sampai nanya-nanya sampai akhirnya bener. Terus gue mulai nanya ke lu kan, kenapa komputer gue kalau pakai Zoom itu suka hilang? Yang lu bilang pakai RAM-nya. RAM itu pengaruh ya. Kan gue baru tahu dari lu. Sampai sekarang gue ditambah RAM jadi nggak mati gini. Itu kan proses, bro. Ini prosesnya banyak. Begitu tahu, diginiin bulan keempat baru gue nyaman. Tapi gue udah lewat masa perubahan gue. Dan oke saja. Well, masa wok itu maaf ya, memang mutlak terjadi, dan kalau mau berubah sendiri harus dilewati ya, Will ya. Iya. Dan lu sekarang mau nggak mau harus lewatin sendiri. Teman itu mau suami istri mau apa kan nggak bisa ngebantu gimana, ada limit. Yang bantu bener cuma sendiri. Iya. Ya maaf, gua nggak ngomong nggak dibantu lo. Betul. Ada lu, ada Mei, ada yang lain dari sampai beberapa teman gua dari Singapura turun tangan, Malaysia turun tangan. Tapi tetap kan yang ngerjain gua. Ngerti, Will? Maksudnya kan kalau kita ngomong tadi kita dalam konteks CEO, tiap orang ada 4. Oke? Nah, CEO gue sama lu kan lain kan, Will? Maksudnya kan yang kita lagi bicarakan adalah cerita CEO-nya William. Oke? Ya ceritanya William lah. Aktornya William lah. William harus menyelesaikan lah. Gitu kan? Nah, Emir sekarang yang tadi, maaf rekan-rekan kita lompat saya dulu ya, jamnya berarti ada Ciong, berarti kan yang sorry to say, William hanya bisa kasih advice, correct? Yang harus berubah kan Emirnya, betul kan, Will? Betul. Nah, nanti kita habis ngomongin tentang ini ya, sebentar nih, ngomongin tentang pengaruh sio monyet di tahun, bulan, hari dan jam. Kalau lu nggak masalah, gue ngomongin lu sedikit nih tentang yang lu ada monyet di sini kan, lu di bulannya kan kelinci kan? Ya. Gimana nanti ini dikombinasiin sampai jadi pembacaan membuat lu kayak gimana? Lu nggak masalah? Thank you. Nggak masalah kita bacain. Gampang. Nah, jadi tadi udah bilang ya, kalau misalnya lu ada monyet dimanapun, ada 3 aspek yang tetap harus berubah. Bukan 1 aspek lagi, 3. Karena lawan-lawanan sama tahun. Tahunnya bukan cuma 1. Mereka juga punya versinya. Macannya ada 3. Nanti kita harus lawanan 3. Lu tau nggak tema tahun ini apa? Ya nggak tahu lah, Well, kan you are the expert. Hayya, come on lah. Kan udah dibilang perubahan. Perubahan ada 3.
tema lu untuk yang punya Xiong itu antara go big, very big, atau die. Hanya itu, Will. Gua sih milih go big. Makanya gue bilang, kalau ini yang lu Xiong monyet dan ditakut-takutin sama orang bahwa ini jelek, ini gini-gini, lu akan melewatkan satu momen penting dalam hidup di mana tahun 2022 ini semua adalah titik balik lu di mana dibalikin. Lu ngerasa lu lagi paling bawah, dibalikin ke atasnya cepatnya setengah mati sama tahun ini. Amin. Amin. Makanya gue dari tahun kemarin, akhir tahun kemarin, gue bawelnya setengah mati. Lu ngerasa nggak? Gue udah, bawelnya juga udah mulai marah-marah ini. Ya ini, karena titik balik ini, lu pakai, lu juga nanti yang bakal senang. Gue baru ngerti, bro. Gue baru ngerti. Gue pikir, anjing nih. Oh, ini orang marah-marah mulu nih. Rupanya maksudnya ini ya. Iyalah, kalau gue nggak sayang sama lu, ngapain gue ngomongin? Toce, men. Toce. Kembali. Nah, Oke. keuntungannya, lu punya Xiong monyet, kalau lu ada masalah gede sekalipun, ini akan terurai semua menjadi tidak ada masalah. Hanya satu, kalau kamu punya masalah dan kamu tahu itu adalah masalah, kamu harus datang dan menghadapi masalah itu. Jadi masalah itu akan terurai kalau kamu hadapi, benar-benar dilihat masalahnya apa, baru bisa ke-solve. Banyak orang ada masalah, dia lari, dia ngomong, oh udah semua solve, tapi nggak diapa-apain. Ini balik lagi tahun depan. Jadi, harus hadapi itu akan beres. Terus tahun ini diberkati oleh banyak sekali ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif, ide-ide fenomenal, terutama di bidang marketing atau branding. Jadi sebenarnya lu itu punya cara, gimana caranya untuk membuat orang kayak di sosial media gitu, untuk naik dan terkenal cepat, lu jagonya tahun ini. Dan lu punya ide-ide tertentu. Keren kan? Keren banget. Amin. Thank you, Will. Thank you, William. Kreatif. Nah, terus udah gitu, salah satu jeleknya adalah lu nggak bisa diem. Iya. Tahun ini nggak bisa diem. Kalau lu diem di rumah, di satu tempat, lu nggak keambil rezekinya. Jadi lu melalang pergi sana, pergi sini, walaupun mungkin ini kan lagi COVID, lu nggak bisa pergi sana sini. Kalau nggak bisa pergi sana sini, artinya lu pergi secara virtual. Lu banyak nelponin orang, lu banyak Zoom meeting kayak gini, ya, dan lu perluas pasar. Misalnya teman lu cuma di Jakarta, jangan dari Bandung kayak gua, perluas pasar. Teman lu di Bali, lu telepon yang jauh-jauh. Semakin jauh semakin bagus. Lo tahu aja sih. Nggak tahu lah. Baca ini, gua nggak tahu lu bener nggaknya. Bener. Soalnya gue baru connect lagi sama teman main musik gue. Kan lo bilang makin jauh makin bagus. Nih gue mau ketawa. Ya. Di mana dia? Lo tahu di mana? Kolombia. Kolombia, UK, Kolombia gitu? Kolombia, I don't know, Amerika Selatan atau apa? Di sana. Oh, nah itu makin jauh makin bagus. Karena ada satu bintang yang namanya Skyhorse. Skyhorse itu lu makin pergi ke tempat yang pedalaman ya, yang jauh-jauh, itu makin bagus. Ya. Oke, Well. Oke. Connect, buka, pasti mereka lagi butuh sesuatu. Dan siapa tahu lu bisa memberikan solusi. Udah, lu jadi makin ini. Oke. Nah, salah satu bintangnya ini adalah bintang yang dipunya oleh Psy. Gangnam Style. Oh. Di mana waktu itu sama dia dipakai karena kebetulan dia memang jago buat lagu, udah jadi bintang film dan lain sebagainya, udah ada medianya.
Dia buat viral sedunia. Kayak Justin Bieber waktu masih kecil, waktu nyanyi baby, 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 itu dia punya juga. Kalau dipakai, Justin Bieber dipakai, kan sampai sekarang terkenalnya. Titik poin kan cuma satu, say, dipakai. Dia di Korea tetap terkenal. Di luar negeri, dia kan sama Snoop Dogg ya, kalau nggak salah dia buat lagu, dia gimana, tetap orang masih terkenal. Tapi untuk sampai tingkat sana lagi, saya nggak tahu gimana dia. Squid Game. Intinya tuh dia tahu momennya, Well ya. Dan dia tahu gitu ya. Dia kan nggak tahu, dia cuma kerja. Tapi itulah yang membuat orang kadang-kadang wow. Ya seperti saya bilang tadi yang main Squid Game. Saya kurang ingat namanya siapa yang menjadi bintang utamanya. Tapi kan dia dapat penghargaan sampai dapat Golden Globe ya nggak salah ya. Terus sekarang terakhir dapat BAFTA kok nggak salah, BAFTA Award. Terus dia dijadiin brand ambassador buat apa itu namanya? Oh my god, kok gue jadi lupa gini. Untuk satu model fashion lah. Terus dia jadi apa lagi? Gue lupa. Terus dia bilang bahwa tahun ini Squid Game akan diperpanjang menjadi nomor 2. Nah, makanya orang suka ngomong kenapa sequel kadang-kadang nggak terlalu hebat, nggak terlalu rame seperti yang ke-1. Karena waktu ke-1 dipandu oleh misalnya ini yang lagi naik daun. Yang kedua kan dia udah nggak ada kayak gini, tapi seenggaknya kalau dia pinter maininnya, masih ada sisa-sisa, seenggaknya masih oke. Makanya yang namain sequel kan biasa selalu harus lebih hebat, lebih wah, lebih gimana. Ya. Batman, sekarang lagi musim Batman. Kita ngomongin yang dulu lah, yang Nolan punya. Bukan Nolannya Reza, Nolan. The Dark Knight kan Batman-nya fenomenal. Ya. Dianggap sebagai salah satu cerita Batman terbaik sepanjang masa. Begitu kedua masih wow nggak? Masih. Tapi wow-nya udah bukan dia kan? Tapi Heath Ledger yang main Joker. Ya. Ketolongnya sama Heath Ledger. Keangkatnya. Ya. Yang ketiga disebut di antara ketiga kan paling lemah ceritanya. Mana tuh, Bel? Yang paling terakhir. The Dark Knight Returns itu sama apa lagi? Gua juga nggak ingat. Ya. Ingat gua. Yang dia tiba-tiba dia hilang aja gitu kan. Ya. Ya, hilang aja. Tapi kan dianggapnya itu ceritanya paling weak, paling lemah di antara yang 3 itu. Oke. Gua nggak tahu box office-nya. Kalau nggak salah juga box office-nya kayaknya paling rendah deh. Kayaknya yang paling tinggi itu nomor 2. Si Joker itu ya? Joker. Spider-Man dulu yang si Tobey Maguire sama. Tobey Maguire begitu nomor ke-1. Tobey Maguire-nya, wow. Penjahatnya juga lumayan. Karena yang mainnya juga, aduh kok gue jadi lupa. Yang main Osborn tuh, siapa tuh? Hebat lah itu. Memang mukanya juga udah kayak gitu. Tapi kan kalah. Yang musuhnya si Green Goblin itu kan? Ya, si Green Goblin itu. Ya itu juga ikut naik daun karena si itunya main penjahatnya juga bagus. Tapi kan penjahatnya masih kalah dibanding sosok Spider-Man. Aktor senior. Kenapa? Aktor senior tapi masih kalah sama Spider-Man karena waktu itu ngomongin tentang kostumnya kan nggak berapa bagus. Ya. Kayak fake. Nah, itu menang karena si Tobey Maguire-nya ya lagi bagus. Waktu kedua, semua bilang Spider-Man kedua itu yang sama Mr. Octopus, Dr. Octopus, ya. Itu kan salah satu, ya sekarang udah banyak film MCU, tapi zaman dulu kan disebutnya film superhero, salah satu film superhero terbaik sepanjang masa kan. Karena lu lagi nonton dia berantem, jadi wah gila luar biasa kayak gitu.
penjahatnya kan, si Alfred Molina itu yang bawa peran itu dan sampai membuat orang itu kesangsang, penjahatnya kan. Ya, sama kayak Joker, ya. Sama kayak Joker di Batman. Kayak gitu ini. Jadi lu tahun ini ada kemungkinan untuk bisa seperti gitu. Pakai, kata gue juga, go big or go die. Kenapa go die? Kalau lu nggak pakai, lu kesempatan ini lagi berapa lama lagi? 12 tahun lagi, 12 tahun lagi. Lu umur berapa? Oke. Semakin lama kan semakin turun. Ya. Makanya go big sekarang. Tapi kalau bisa dipakai, boom, lu ngelolanya bagus, kan tetap nama lu ada beberapa lama. Nanti ngikutin lagi energinya kemana. Mungkin nanti rubah dari bintang film menjadi ke director. Masih tetap kan dapat duit banyak. Ya. Kang taunya masih ada dapat ya. Iya, masih banyak loh. Gue cerita kayak gini, bisa ngomong MC Hammer, Vanilla Ice. Waduh, zaman-zaman dulu ingat nggak? Kansas City, teng. Itu kayak gitu. Karena langsung hits kemana-mana. MC Hammer lebih gila lagi, hits dan bangkrut langsung. Vanilla Ice hits kan? Ice baby. Lu kira dia sekarang miskin? Enggak loh. Salah satu rekan gue yang belajar sains metafisik, orang Inggris, itu teman dekatnya Vanilla Ice. Jadi kemana-mana dia pergi sama Vanilla Ice itu naik helikopternya Vanilla Ice dan ke rumahnya Vanilla Ice. Jadi gue tahu keadaan Vanilla Ice karena dia di medsosnya ngasih lihat. Dia bilang, William, do you want to join? Kata gue, Pret lah, cuma ngomong doang. Iya, jawabannya udah pasti mau, tapi kan gue harus ke Amerika dan lain-lain. Ya. Dia banyak duit loh. Dia kayak agent properti atau apalah, gua nggak berapa ingat. Tapi rumah bagus, mobil banyak, punya helikopter nggak mungkin nggak punya duit, bro. Jadi tahun ini go big or go die. Lu dipakai benar-benar luar biasa. Amin. Thank you, Will. Thank you. Amin. Nah, daripada gua ngomong sekarang, kalau di tahun, di jam, di hari, di bulan, apa pengaruhnya? Ini kasus spesial. Udah jangan mikir bahwa ini hanya terjadi di tempat kerja dan lain sebagainya. Dimanapun kamu punya Monyet. macan monyet, Ya. rubah pola pikir, berubah cara lu bekerja sekarang, dan rubah relasi-relasi lu. Udah itu 3 lah. Lu mau dia manapun udah nggak usah pusing, itu aja 3. Karena mau nggak mau apapun yang terjadi itu tetap yang harus dirubah. 3 itu lagi yang harus. Kayak lu nih ya, lu kan jamnya monyet. Ya. Bulannya kan kelinci ya. Kelinci. Nah, kelinci itu lu itu punya kesempatan untuk memberikan guidance buat orang lain kan, untuk menjadi penolong bagi orang lain, benar nggak? Ya. Nah, digabung sekarang dengan ide lu sekarang, karena lu harus rubah, lu bisa ngerjain apa? Lu bisa ngerjainnya jadi konsultan lah, konselor. Lu ngasih tahu apa yang harus mereka lakuin. Jago. Nggak, ini jagonya rekan-rekan kalau buat saya, karena saya sudah sering berbicara sama William. William tidak nunggu wangsit dari atas gitu, maksudnya. Yang William bolak-balik menyampaikan bahwa dapat dipelajari secara sistematis dan terstruktur. Ya kan, Will ya? Banget. Ya. Oke, Itu Will. jadi semuanya. Cakep. Tinggal buat fokusin ke arah situ. Gimana caranya lu bisa jadi konsultan yang bagus, bisa caranya nolong orang, terutama nolong orang makin jauh orang itu, atau makin orang itu makin berada di dalam kesulitan, makin lu tolong. Tahun depan lu nikmatin hasilnya. Udah nggak mungkin nggak punya. Tahunnya apa sih?
Mickey Mouse. Ah, berarti memang harus sudah ganti kan? Harus sudah ganti teman-teman. Betul. Teman-teman yang tidak produktif, yang tidak beda. Kita bukannya membeda-bedakan orang, tapi kita harus tahu kekayaan kita itu merupakan cerminan dari 6 orang teman dekat kita. 6 orang teman dekat kita? Ya, 6 orang yang memang kita suka interaksi. Jadi kalau misalnya lu mau ngomongin bahwa lu itu kaya enggaknya, lu harus ngelihat teman-teman lu siapa. Kenapa orang-orang kaya selalu ingin dikelilingi oleh orang-orang kaya lagi? Karena jalan pikiran yang berbeda, cara mereka berinteraksi, cara mereka memandang sesuatu udah beda. Jadi mau nggak mau lu pasti ketarik ke sana juga. Bukan milih-milih, teman mah semua juga teman. Tapi yang kita punya hubungan dekat, pilihlah dengan baik. Kalau punya teman, jangan punya teman yang kayak kepiting. Prinsip kepiting sebagai teman. Ya, jadi kepiting itu ketika direbus bersama teman-temannya, kan panas tuh, dan mereka masih belum mati biasanya. Oke. Itu ada 1, 2, itu pasti coba naik ke atas panci. Oh. Dan ketika 1 udah mau naik ke atas, dari bawah ada kepiting lain yang megang kakinya dan narik lagi ke bawah. Jadi akhirnya mereka mati berjamaah. Mereka ibaratnya nggak suka melihat teman lain untuk sukses. Oh, peribahasa. Come on, brother, let's go poor together. Let's die. Jangan ketemu teman yang kayak gitu. Ya. Okay. Makanya kita harus cari teman yang memang kualitasnya bagus. Jadi kita di-push. So, well, rangkuman untuk si Sio Monyet tahun ini adalah perubahan gitu ya. Wah, apa sebagiannya, bro? Go big or go die. Go big or die. Alright, oke. Seperti Ingat ya, ingat loh, lu dipakai, lu bisa terkenalnya menadak, good. Jangan ngomong nggak mungkin. Jangan ngomong nggak mungkin. Dari sekarang buat fondasinya. Lu pengen terkenalnya, pengen apanya di mana? Dari sekarang. Oke. So, go big or die. Ya, jadi kepada semua orang yang punya Sio Monyet tahun ini jangan takut. Saya doakan banyak di antara kalian yang luar biasa akan mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk salah satunya brother gua Emir Saleh ini. Gua selalu pengen dia menjadi seseorang yang wow, dan ini adalah momen. Terima kasih. Dan momen ini bisa terjadi karena kerjasama yang saling menguntungkan antara Metalpreneurs dan Resurrections Media Nusantara. Betul nggak? Yeah. Betul. Siap. Jadi, rekan-rekan, bagaimanapun juga kita nggak tahu kapan new normal, tapi kita harus membiasakan si 6M. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, and apalagi, Will? Makan makanan yang bergizi. Yap. Menjauhi kerumunan. Iya. Stay at home. Mengurangi bepergian yang tidak perlu. Yeah. Yeah. Oke, Tapi gue udah loh. Udah apa? Udah nggak mengurangi bepergian, cuma lupa aja. Oke, well, rekan-rekan, sampai jumpa di episode berikutnya dengan Sio berikutnya. Bye, stay safe. Bye.